Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, juga kepada yang menonton video ini, supaya tidak gagal paham, ya lihat sampai selesai ya. Oke, karena apa? Saya akan sebagai manusia yang memang patuh kepada aturan-aturan agama yang harus kita ikuti. Kalau memang tidak patuh kepada aturan agama, ya kita perangi. Itu sebagai layaknya muslim. Cuma ada beberapa hal Indonesia ini sudah matanya kebanyakan dikaburkan oleh warisan-warisan, entah budaya, entah ego dan hawa nafsu, entah kesombongan. Orang Indonesia itu mudah mencap kepada orang itu kafir. Sekalipun kafir, keturunan kafir, kalau memang udah taubat dan kembali kepada anak cucu generasinya, penerusnya, bapaknya dulunya kafir tetapi regenerasinya tidak kafir, mengapa kita harus warisan diterima dengan dicapnya kafir? Begitu juga dengan seorang PKI, dulunya nenek moyangnya seorang PKI, mengapa ke generasinya dicap dibilang PKI juga? Kalau memang itu ikut pelaturan, patuh pada aturan agama yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka anggaplah itu juga keluarga kita. Jangan dibeda-bedakan, entah karena dengan dendam, entah karena dengan perilaku-perilaku biadab dulu nenek moyangnya, sehingga warisan ini diperlihatkan dan dipertontonkan kepada anak regenerasi cucu kita, supaya dendam kepada orang-orang yang tadinya PKI diwariskan kepada anak cucunya juga PKI karena dendam. Ya, generasi kita akan terus dirongrong dengan berbagai macam masalah, dicabik-cabik oleh kelakuan mereka itu sendiri, karena mereka tidak mau adanya atau sampai 7 turunan atau 21 turunan tadinya PKI, maka dicap anak-anaknya juga PKI. Padahal kalau kita ikuti pelaturan Rasulullah SAW, siapa yang patuh kepadanya, sekalipun tadinya orang kafir, sekalipun dia tadinya nenek moyangnya memusuhi Rasulullah, maka dia patuh kepada agama Rasul, maka dianggap adalah keluarganya sendiri. Sayang Indonesia ini tidak mengikuti pelaturan semacam itu. Dianggapnya orang-orang yang dulu pemimpin-pemimpin atau nenek moyangnya PKI atau kafir, maka warisan-warisan itulah sampai ke generasi penerusnya dianggap ini keturunan PKI tidak layak menjadi seorang pemimpin. Ini keturunan PKI tidak layak menjabat sebagai pemerintah atau masuk akabri atau masuk polisi. Nah, dengan kesombongan dan keangkuhan diwariskan oleh budaya anak regenerasi semacam ini, maka akan mengakibatkan carut marutnya Indonesia ini. Tidak jelas mana yang baik dan mana yang salah, tidak bisa membedakan antara hak dan yang batil. Itu Indonesia. Saya dinasehat Koslet Mitra Nadalawak, orang tua saya memang tertindas lemah, tidak punya ibu dan bapak, yatim piatu dulu-dulunya. Saya bertanya kepada ibu, mengapa ibu lahir saya? Sampai ibu tidak tahu siapa bapaknya, siapa kakek saya, siapa itu nenek saya. Maka jawabnya, ibu hanya menangis air mata dan air mata.
kisah, karena memang ibu nenek moyang saya itu adalah seorang memang guru ngaji. Itu ceritanya aja, dibunuh oleh tentara Jepang, atau pada waktu itu di kampung saya Sukabumi gerombolan banyak yang menculiknya dan dibunuhnya. Nah, ibu saya adalah seorang yatim piatu. Untuk mewariskan ke generasi penerusnya, yaitu seperti saya, apa saya lemah, apa saya putus asa. Kadang di sisi lain saya lemah karena memang untuk diandalkan kepada keturunan, siapa saya ini sebenarnya, untuk apa di dunia ini. Tetapi saya melihat kepada kepatuhan. Ingat, kalau di dalam beragama adalah kepatuhan kepada Rasulullah, seperti yang dicontohkan Salman Faris adalah seorang Persia. Kebanyakan sahabat-sahabat Ansor, sahabat tabi'in yang mengikuti Rasulullah adalah orang-orang Arab atau orang-orang Quraisy. Maka Persia ini, Salman Faris adalah sahabat Nabi yang dianggap keluarganya karena apa? Kepatuhan dan kecerdikannya mengikuti ajuran Rasul. Dianggap itu keluarganya sendiri. Kasih sayang Nabi Muhammad kepada Salman Faris, sahabat beliau, dianggap keluarganya, tidak melebih-lebihkan karena kepatuhannya kepada Allah dan Rasulullah. Tetapi Indonesia diwariskan budaya oleh kebudayaan nenek moyang yang dulunya adalah sebuah kafir, maka dianggap ke anak-anaknya, keturunannya dibilang kafir juga. Apakah begitu? Tidak. Atau dulu nenek moyangnya adalah seorang PKI, maka dianggapnya kepada cucunya adalah juga PKI juga. Menurut saya, kalau di dalam beragama, kalau memang dari keturunannya tadinya seorang PKI, nenek moyangnya, maka anak-anaknya tidak dicap PKI menurut saya. Karena lihat dari kepatuhannya di dalam beragama, apa ia mengerjakan sholat, apa ia beliau berlaku atau mengikuti aturan-aturan pemerintah yang dilanggar, apa mereka melanggar dengan peraturan-peraturan pemerintah yang diadakan oleh pemerintah. Kalau mereka patuh kepada negara ini, anggaplah kita keluarga semacam itu. Rahman Rahim, Allah mengampuni kepada siapapun yang berbuat dosa apapun bentuknya sebesar lautan, tetapi dengan memohon ampunan kepada Allah, maka Allah tidak mengukuhkan atau tidak menyombongkan bahwa tidak akan diampuni atau tidak akan diampuni orang itu. Tetapi manusia Indonesia ini diwariskan oleh budaya dengan kesombongannya. Sekalipun PKI, anak generasinya tetap PKI, tidak boleh menjadi pejabat, tidak boleh menjadi seorang akabri, tidak boleh menjadi seorang polisi. PKI tetap dicap PKI. Itulah keburukan Indonesia. Saya tidak akan pernah damai Indonesia ini karena punya sifat angkuh dan sombong. Orang Indonesia pewaris budaya entah dari Belanda, pewaris budaya entah dari tentara Jepang, pewaris Belanda atau merasa diri kita ini benar. Maka dengan inilah saya mengingatkan, kalau kita di dalam mengikuti pelaturan agama Allah, janganlah bersifat semacam itu. Kita ini manusia ingin damai, ingin tenang. Mari kita rangkul bersama. Sekalipun nenek moyangnya ada keturunan PKI, sekalipun nenek moyangnya keturunan kafir, tetapi tidak bisa mungkin akan dikatakan kafir untuk regenerasi penerusnya atau ke anak cucunya. Itu mereka berbuat dosa, itu mereka berbuat jahat. Mengapa harus dihukum dengan 7 turunan atau 21 turunan kayak mubahalah ini yang gak jelas, menganggap kepada orang ini keturunan ini silsilahnya dari siapa. Kalau memang untuk memberikan pelaturannya bermanfaat kepada orang banyak, mengapa kita tidak dianggap keluarganya juga atau dimusuhinya karena mereka ingin viral, ingin jadi pemimpin kali, sampai musik kepada pemerintah. Inilah orang-orang yang cacat, inilah orang-orang yang jahat, yang tidak mengerti pelaturan agama Allah. Karena itu janganlah sombongkan diri kita ini. Kalau ingin damai, ingin tentram Indonesia, jadilah manusia yang
bermusyawarah, bukan membuahlah karena sumpah serapah 21 turunan atau 7 turunan saya tidak akan kumaafkan karena mereka adalah keturunan PKI. Naudzubillah. Kalau orang beragama itu, kalau kita mengikuti kepatuhan pelaturan agama, maka anggaplah keluarga itu sendiri. Karena tidak semuanya dulu nenek moyangnya kafir itu sampai ke generasi penerusnya itu dianggap kafir atau PKI juga. Mereka juga pada sadar. Mereka sudah pada tahu ikuti pelaturan Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau tidak mengikuti pelaturan atau pemerintahnya, maka udah jelas kita harus perangi bahwa PKI itu jahat kalau memang tidak mengikuti pelaturan apa yang diadakan oleh pemerintah. Kalau mereka tunduk kepada pelaturan pemerintah, suka memberikan manfaat kepada orang lain, mengajak manusia kepada berbuat baik, seperti apa yang dianjurkan Rasulullah, dicontohkan oleh Salman Faris, bahwa dianggap keluarganya juga kalau mereka mengikuti pelaturan apa yang diadakan oleh Rasulullah, baginda Rasul, maka dianggapnya oleh Rasulullah dianggap keluarganya. Jangan kita misuhi, jangan kita gondokkan kalau Indonesia pengen damai. Tapi kalau tidak pengen damai, lihatlah Indonesia tak akan pernah berhasil. Manusia di sana sini menggonggong di medsos, mengajak manusia adu domba, mengajak hasut menghasut, saling nyalahin, saling sikut-sikutin. Mereka tidak ada rasa damai karena mereka punya warisan kebiasaan congkak dan sombong, suka mengeluhkan diri sendiri, membenar-benarkan diri sendiri, sedangkan dianggap orang lain salah. Sekalipun itu keturunannya dari manapun, mereka tetap angkuh dengan kesombongannya. Maka dengan itulah janganlah pandang mereka itu adalah, kita anggaplah keluarga sendiri. Kita kalau ingin damai, kalau nggak ingin damai ya Indonesia seperti sekarang ini. Mereka tetap di sana sini menggonggong kayak tikus-tikus kepanasan, kayak cacing kepanasan. Mereka terus tak akan pernah berhenti menggombali, memprovokasi atau mengadu domba. Pemimpin inilah, presiden keturunan PKI lah, inilah sebagainya. Mereka sebenarnya adalah termasuk generasi orang-orang yang jahat, yang justru mereka akan mewarisi orang-orang yang tidak benar. Sekalipun dulunya benar nenek moyang, tetapi mereka udah jadi. Itulah yang sebenarnya PKI, orang-orang yang ngomong yang gak benar dan gak jelas. Oke guys, terima kasih. Semacam ini adalah gambaran Indonesia yang tidak mau menerima keberadaan yang namanya PKI itu. Sebab PKI itu dicapnya memang di Indonesia inilah jahat, sampai rakyat Indonesia sebagian yaitu menganggap PKI itu jahat. Terima kasih guys. Sampai jumpa kembali.